Ada pakai minta ujung. Jangan memberi berita baru dong. Kan itu sama mereka. Ternyata ada kritik tidak pakai ilmu nujum. Tahu ilmu nujum. Apa nih? Bulan. Kamu lihatnya di sini seperti itu soal perkara itu ya. Iya udah kamu saya. Udah pakai kamu itu gampang. Kan racing hari. Kamu juga. Ya kalau menurut saya sih, saya setelah bertahun-tahun kalian menulis berita-berita, membawa berita-berita itu kayak, ya udahlah, selama itu bisa membawa apa namanya ya, sebenarnya tidak membawa apa-apa sih. Kenapa sih kalian harus menyebar berita itu? Racing hari. Emang bener kalau tidak sama kita pakai duku. Menurut Bapak benar nggak? Ini saya tanya nih, logika seorang jurnalis. Jurnalis. Jurnalis katanya jujur. Nah, menggunakan nalar. alis aku. Tapi risih nggak lu kayak dituduh pakai duku, pakai ilmu hitam? Kalau abang dituduh ilmu hitam risih nggak bang? Kan saya yang nanya abang. Kalian nulis itu kayaknya dia akan risih. Kayaknya nggak mungkin gitu loh. Dianalisa aja, enggak lah. Kalau risih juga enggak lah. Maksudnya ya udahlah. Kita kan nggak bisa mengatur apa yang orang ingin sampaikan. Jadi kalau saya sih santai aja. Suka baca-baca juga nggak bang beritanya? Hah? Suka baca-baca juga. Baca, kalian nulis itu baca. Orang ke saya, nih bang baca nih. Wah, saya kadang-kadang baca. Penulisnya siapa nih? Baca, kenapa? Tapi kalau lu dibanding-bandingkan gimana nih? Apa? Kira menghadapinya gimana? Gimana ya? Mau gimana? Kan kalian yang menulisnya gitu. Kalian berharap saya menghadapinya seperti apa? Ini santai aja kalau saya sih. Dibaca aja. Dibaca. Karena kan kalau dalam agama dikatakan ikra. Wah, boleh juga nih berita. Boleh juga nih menyakiti perasaan. Ini ngambil orang tua. Ini mau melawan atau menjelaskan salah. Saya itu orang timur. Ini Bang Aceh juga orang timur. Kita itu dididik mau seperti apa juga orang tuanya kita tidak boleh melawan. Diam, berpasrah dan berdoa. Ya Allah, begini amat hidup. Itu bukan berdoa, itu mengeluh. Dan kamu dengan hubungan seperti apa? Yuk, saya usaha terus yuk. Kayak gini loh. Kalian itu lebih sering ketemu beliau daripada saya. Iya. Harusnya kalian yang lebih tahu lah. Masa nanya ke saya? Harusnya kalian nanya. Iya. Gimana hubungan saya? Menurut kalian? Nona mau ikut nggak Nona? Siapa tuh Nona daripada ketawa-tawa di belakang. Yuk, Bang Ari aja pakai. Ayo Mbak Indah, ditungguin nih Mbak Indah. Apa gitu terhadap Ari menganggapnya seperti apa yang akan dilakukan oleh Ari agar bisa diterima oleh ibunya Indah dan dijelaskan kalau menikah dengan Ari itu baik-baik aja dan bahagia dengan Ari. Kayaknya Ari apa yang dilakukan ke depannya? Pertanyaan bagus. Tapi sebaiknya tidak ditanya. Bagus sih. Saya sudah berusaha. Sudah, kalau menurut saya sih, yang namanya anak itu pasti akan selalu melakukan yang terbaik dan selalu berbakti ya. Gue merasa kuasa hukum tuh. Dia ditanya gue di sini. Gue nggak bilang itu. Udah ya, nanti berkasnya saya tahu. Perasaan tadi itu sama pemuda. Memang nih bisa banget usaha. Karena ini tadi undang saya ke sini untuk bahas. Ini hanya adalah bentuk kapitalisasi dari kehidupan keluarga orang lain yang sudah kalian lakukan. Tidak apa-apa, semoga membawa berkah. Semoga Ya, tapi kalau saya pribadi, kami pasti akan tetap berbakti kepada namanya orang tua, kita pasti akan tetap berbakti setiap kapanpun dibutuhkan dan apapun yang kita pasti akan memberikan itu. Mas Ari usahanya udah seperti apa sih Mas Ari? Dan dijolimi tetap berbakti pada orang tua. Ya, dijoli. Mas Ari usaha. Tadi sudah diini-ini. Pasti kalau saya bilang kayak, ya meskipun sudah dizolimi, pasti kalian kasih petir. Ari merasa dizolimi. Enggak ya. Kalau saya sih tidak pernah merasa dizolimi ya, tidak pernah merasa teraniaya. Itu adalah hal yang wajar, sangat wajar gitu. Mas Ari usahanya apa Mas Ari usahanya untuk mendinginkan pihak keluarga gitu? Ada lah usahanya. Saya pikir itu tidak usah
tidak usah terlalu menjadi konsumsi media. Berbakti kepada orang tua gimana versi Bang Ari ya cara Bang Ari. Sama kalau mau nyebrang, ada orang tua nih mau nyebrang. Nah, kita lihat kiri kanan kita seberangnya. Ya standar lah ya mas sebutan orang tua pasti kita. Ya Pak pengacara ya. Udah, klien saya capek. Iya. Komunikasi sejauh ini komunikasi kami tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Seperti sumpah pemuda. Bahasa satu bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Oh komunikasi lancar. Kadang-kadang dia WhatsApp gitu kan tiap hari. Saya bahas pakai emoticon tuh. Mas Ari, kita tanggapannya katanya Indah menjadi menantu kesayangan ibunya Ari. Benar nggak tuh? Gimana tanggapannya? Enggak sih, kalau ibu saya sih semua menantunya adalah kesayangan ya. Semua menantunya adalah kesayangan, Indah menjadi salah satunya. Cuman kan mungkin karena selama ini ibu dengan bapak kan di kampung halaman terus. Jadi 2 bulan kemarin pas saya punya orang tua datang ke Peko, ya lebih banyak waktu lah untuk sama saya dengan Indah sama adik bayi juga. Jadi sebenarnya sih bukan kesayangan untuk bagaimana. Karena kan orang tua memang lebih banyak di kampung halaman ya. Jadi ketika ada 2 bulan kesempatan, hanya 2 bulan, ya kami manfaatkan sebaiknya. Jadi kan rumah barunya setelah ditempati seperti Rumah baru saya itu ada atapnya ya Bang. Terus ada pintunya tuh kalau dibuka itu kita ke dalam. Fondasinya cakar ayam. Cakar ayam Bang. Sama sebelahnya itu cakar kasuari. Gimana sih Bang? Udah, gimana tuh cerita rumah baru? Ya, maksudnya sejauh ini gimana? Aman. Rumah baru, Aman. bahagia dengan ibu, dengan istri dan anak seperti apa? Happy, cuman rumahnya masih kosong. Endorse boleh. Pengacara siapa tuh anak Ya, kalau mau ada yang endorse boleh. masih Rumah berusaha didesain di sini. sendiri atau berdua atau gimana Bang Ari atau pribadi? Rumah yang desain Indah Permatasari, saya numpang tinggal doang. Karena kalau untuk saya sih rumah itu harus menyenangkan untuk pasangan. Kalau untuk saya, karena kalau saya pribadi sih mungkin pulang itu lebih banyak istirahatnya ya. Nah kalau pasangan tidak betah di rumah dia mungkin akan kayak kita harus ini dong, kita harus ini. Jadi biarkan apa yang dia mau berhasil sesuka hatinya. Karena kebetulan Indah sangat suka mengisi-ngisi furniture. Dia sangat suka mengisi-ngisi furniture dan saya tidak suka mengeluarkan karena saya juga nggak punya uang. Kalau Mas Ari, Gini, selama Indah beli sendiri nggak apa-apa deh saja. Mas Ari mau tanya nih, benarkah Mas Ari pernah menangis dengar hinaan dari ibu mertua dari ibunya Indah? Benar pernah menangis di hadapan ibunya Indah karena dihina oleh ibunya Indah? Ini jawabannya udah bilang ganda nggak? Saya diam begini dia pasti merasa nah kena nih. Oh, sudah Itu isi petua lebih enak itu. kena nih. Kena nih pertanyaan kita. Enggak. Itu tidak pernah saya ambil hati. Bukannya tidak mau menganggap serius juga, tetapi karena kita ya kita merasa sudah berusaha, kita berusaha di jalan yang benar, di jalan yang baik juga, jadi kita baik ya. Kenapa kita harus sakit hati untuk hal-hal seperti ini? Ini aja sih melihat tapi nggak pernah. Karena kan pada akhirnya aku sama Bang Ari menjalani kehidupan ini kan. Kita melihat perjuangan Mas Ari untuk bisa membuka hati ibunya Indah agar bisa diterima oleh keluarganya Indah. Seperti apa perjuangan dari Mas Ari sejauh ini? Sejujurnya ada banget perjuangannya, cuman kita nggak mungkin akan membicarakan itu di tempat umum dan ya kan itu menjadi cerita kita aja sih. Tapi yang pasti Bang Ari ada banget perjuangan dari awal pacaran. Bertindak agar Mas Ari bisa diterima oleh ibu dan bisa dianggap sebagai anak kesayangannya juga, apa yang harus dilakukan agar bisa diterima oleh ibunya Indah? Perjuangan seperti apa? Kayaknya nggak tahu ya, soalnya mau gimana pun pasti nggak akan diterima kalau misalnya. Nah ya pokoknya yang penting kita sudah berusaha ya. Kalaupun misalnya kita sudah berusaha, serahkan pada Allah aja. Kan kita percaya Allah maha membolak-balikan perasaan. Kalaupun misalnya pada akhirnya perasaannya dibalikan untuk bisa menerima tujuan baik kita, ya alhamdulillahirobbilalamin. Udah sampai pada tahap itu aja. Sebenarnya perjuangannya kan udah maksimal ya. Punya pindah rumah baru, terus naikin ibu naik lagi, ibu kan udah begitu besar ya perjuangan Mas Ari. Malah kita nggak hitung-hitung kayak begitu, itu bukan perjuangan, itu kewajiban. Jadi ya udahlah, maksudnya kita diberi rezeki sama Allah ya itu kewajiban anak, bukan bagian dari perjuangan. Dan kalau cerita lu itu nih yang Bang Ari bilang dukun kayak gitu, kamu gimana Kak menghadapi? Dituduh pakai dukun buat dapetin Kak Indah seperti apa Kak? Main bukti juga tuh Kak. Nggak ada, itu mah ketawa-ketawa aja kalau kayak gitu. Kalau misalnya ada yang kayak gitu, kita ketawa aja.
Nggak pernah menanggapi serius nggak Indah atau seperti apa gitu sampai baper atau kesal gitu? Enggak yang menanggapi ini serius. Ah. Teman-teman semua. Ini udah berapa tahun teman-teman? Mas ini aja yang kalian kejar, sumpah loh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.